Piro mbak? 200 mau. Kalian bisa lihat sendiri guys. Satu orang mau ya guys ya. Yang menawarkan temannya MW 16 tahun. Berdasarkan pengakuan DH, dirinya memasarkan teman wanitanya di aplikasi online michat berdasarkan permintaan dari temannya sendiri berinisial MW dengan tarif Rp200.000 hingga Rp400.000 per satu kali berhubungan intim. Dalam penggerebekan, petugas temukan pasangan bukan suami istri usai berbuat asusila. Ironisnya, dalam penggerebekan, petugas juga temukan seorang balita berusia 2 tahun yang ikut bersama ibunya berinisial BS alias Sisi, warga Jalan Sedati Pabean, Sidoarjo, di dalam kamar. Halo Sobat Omen alias Batman semua, selamat bergabung di acara Batman bersama saya Kang Omen tentunya, di mana kita akan menelusuri sisi lain dari topik yang mungkin masih bersembunyi di berbagai sudut kota. Sebelum kita mulai, saya ingatkan dulu para Batman semua untuk melakukan 3M, yakni menonton sampai habis, menjaga pikiran dan hati tetap bersih, dan jangan lupa mengklik tombol subscribe, komen, like, and share. Oke, topik yang akan kita bahas kali ini, kita akan ajak Robin dulu untuk bergabung, yang saat ini sedang berada di sudut kota mencari topik menarik yang akan kita telusuri. Halo Robin. Halo Batman. Topik apa nih yang akan kita bahas kali ini? Berdasarkan penelusuran saya di sudut kota ini, topik yang akan kita angkat yaitu maraknya atau lagi trennya aplikasi cewek jasa esek. Oh, begitu ya. Aplikasi apa nih yang bisa kita gunakan untuk memesannya, Robin? Ternyata cukup lumayan banyak aplikasinya Batman. Apakah Batman tertarik memesannya untuk kita? Oh, tidak. Mantap. Tidak salah. Oke. Maksudnya saya tidak seperti itu ya. Saya hanya ingin berbagi informasi saya kepada Sobat Omen semua tentang berita yang sedang hangat ini. Tapi tentunya jangan dicoba ya. Oke? Oke, baiklah Batman. Untuk berbagi informasi pada para Batman, saya berikan data untuk sementara ini ya. Iya. Dan saya masih menelusuri ke sudut kota ini untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai aplikasi jasa esek-esek yang saya sedang digunakan para pria saat ini. Oke, apakah kamu termasuk pria itu? Tentunya tidak. Saya hanya menjalankan tugas saja untuk menelusuri fakta-fakta yang ada di sudut kota untuk menginformasikan pada para Batman semua. Oke, baiklah Robin. Silahkan lanjut kembali. Oke, para Batman semua, sambil kita menunggu temuan lainnya yang sedang ditelusuri Robin, kita akan bahas terlebih dahulu nih data yang tadi diberikan oleh Robin tentang lagi trennya aplikasi pesan cewek jasa esek. Oke, Batman semua, berikut adalah data yang tadi diberikan oleh Robin. Nah, di sini kita akan coba bahas ataupun saya informasikan kepada Sobat Omen semua, di era serba digital, kian maraknya para pekerja seks komersial ataupun PSK menjajakan dirinya secara online. Salah satu caranya, para PSK itu menjajakan dirinya memanfaatkan aplikasi kencan di handphone Android. Praktik prostitusi ataupun pekerja seks komersial menggunakan aplikasi ini hampir merata di Indonesia. Berikut beberapa aplikasi yang sering digunakan oleh para remaja untuk aplikasi esek-esek. Yang pertama ialah aplikasi michat. Di posisi pertama sebagai rekomendasi aplikasi open booking real di Android adalah michat.
Aplikasi yang kedua yaitu Tinder. Buat yang belum tahu, Tinder adalah salah satu aplikasi OpenBO Android yang dirancang untuk membantu Anda menemukan orang yang menarik di sekitar untuk berbagi minat yang sama. Aplikasi yang ketiga yaitu BeeTalk. Nah, kalau di sini datanya saya terima adalah aplikasi OpenBO Real. BeeTalk adalah aplikasi OpenBO Android yang persis dengan Tinder. Yang berikutnya ini ada aplikasi Tantan. Yang kelima yaitu Say Hi. Yang berikutnya ini adalah aplikasi Kenalan. Saya baru tahu aplikasi Kenalan. Yang terakhir adalah aplikasi Lemo. Satu-satunya aplikasi OpenBO Android dan social video live chat, aplikasi yang muat 9 orang online video bersama. Namun di antara berbagai aplikasi lainnya, yang paling banyak digunakan adalah aplikasi MiChat. Bayangkan saja, ada lebih dari 1 miliar pengguna MiChat. Di Indonesia pun, aplikasi ini paling banyak digunakan. Di aplikasi MiChat, para PSK secara terang-terangan memasang foto profil yang sangat menggoda ataupun terlihat seksi ya. PSK tersebut memanjang foto dirinya sendiri, berpakaian seksi, serta bergaya vulgar. Luar biasa ini. Selain itu, PSK tersebut mencantumkan beberapa kode untuk menarik perhatian pelanggannya. Kode tersebut seperti BO ataupun Open BO. Lalu kemudian DP ataupun bisa disebut down payment. Lalu kemudian COD. COD langsung ya, ini bisa langsung nih. Lalu nomor HP, nomor pance dan lainnya. Strategi para PSK menggunakan aplikasi untuk memasarkan dirinya secara langsung dan mendapatkan pelanggan diakui oleh seorang PSK bahwa ia mengantongi rata-rata 20 juta per bulan. Dan ada yang dalam satu hari melayani pemesanan hingga 7 orang. Luar biasa ini. Ya. Namun miris, ternyata banyak juga pengguna jasa para wanita yang menjajakan dirinya melalui aplikasi ini adalah para remaja. Lebih tepatnya, pelajar SMA seperti pengakuan salah seorang PSK online asal Semarang. Namun lebih miris lagi, ditemukannya 5 wanita penjajah ini yang berusia masih di bawah umur. Lalu bagaimana dengan peran pemerintah dengan maraknya prostitusi online melalui aplikasi ini yang sedang marak digunakan? Pengamat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika atau yang sering disebut Kemenkominfo memang akan kesulitan untuk mendeteksi konten-konten negatif di aplikasi-aplikasi pesan instan. Sebab aplikasi-aplikasi tersebut bersifat tertutup dan tidak sembarang bisa diakses ataupun diintip oleh pihak ketiga. Hal ini terkait dengan aplikasi MiChat yang belakangan menjadi perbincangan. Sebab aplikasi ini digunakan untuk melakukan transaksi prostitusi online. Hal ini terungkap setelah seorang anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menjebak dan menangkap pekerja seks komersial ataupun PSK di aplikasi tersebut. Hermen Cisrek Pratama Persada mengatakan, mesin pencari konten negatif AIS Kemenkominfo hanya bisa mencari konten-konten negatif di platform media terbuka. Pratama menjelaskan mesin AIS jelas tidak bisa menyadap atau mengetahui setiap prostitusi online. Sulitnya mengatasi prostitusi online lewat aplikasi perpesanan juga disebabkan oleh minimnya fitur laporan akun. PLT Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu menyebut MiChat tak bisa dikenakan pasal dalam Undang-Undang ITE.
terkait penyebaran konten negatif. Pasalnya, micet tidak memiliki fitur yang mendukung penyebaran konten negatif. Dalam hal ini, yang bersalah adalah pengguna yang menjadikan platform perpesanan menjadi platform transaksi prostitusi online. Seperti itu data informasi yang kita terima dari Robin tadi. Dan kita akan kembali ke Robin di sudut kota. Bagaimana Robin? Temuan apa lagi yang didapatkan kali ini? Ya Batman, setelah saya coba telusuri berikut, saya akan bagikan beberapa temuan saya ini. Jadi semua itu kita cari gitu ya guys ya. Oke, santuy guys ya. Karena semuanya ini real gitu ya guys ya. Oke, ada salam baru. Dia bilang di sini 700k satu kali wajib. Langsung kita tawar gitu ya guys ya. 200 mau. Kita kirim, kita kembali, kita lihat lagi yang siapa yang menyapa kita. Ada jawaban lagi dari Tata. 500 satu kalinya no anal wajib caps. Oke. 200 mau. 200. Kita cari lagi pengguna sekitar ya guys ya, sambil kita menunggu jawaban dari mereka. Tambahin dong oh dia suruh tambahin uangku segitu doang. Oke, piro mbak? Kalian bisa lihat sendiri guys. Satu orang mau ya guys ya. Gas sini aja sih ke hotel. Dia mau loh guys ya. Dari jauh ya guys, kalian bisa lihat mukanya. Peraturannya kita tanya peraturannya koma full service saya no anal wajib kondom. Ya guys ya. Oke, 600 ST. Oke, siap. Kita langsung 200, mau. Langsung gitu ya. Tanya tips-tipsnya gitu ya guys. Oh, 300k net katanya guys. Uangku segitu doang. Polresta Jambi berhasil membongkar praktik prostitusi online melalui aplikasi micet. 19 orang yang ditangkap adalah 8 orang wanita dan 11 orang pria. Diduga 6 perempuan diantaranya adalah pekerja prostitusi online yang menjajakan diri melalui aplikasi micet. Perempuan berinisial DH 16 tahun yang menawarkan temannya MW 16 tahun. Berdasarkan pengakuan DH, dirinya memasarkan teman wanitanya di aplikasi online micet berdasarkan permintaan dari temannya sendiri berinisial MW dengan tarif Rp200.000 hingga Rp400.000 per satu kali berhubungan intim. Satreskrim Polrestabes Bandung berhasil menangkap para pelaku praktik prostitusi online dengan menggunakan aplikasi micet. Polisi meringkus 2 mucikari dan 9 perempuan di sebuah apartemen di kota Bandung. Jajaran Satreskrim Polres Madiun berhasil membongkar jaringan prostitusi online melalui aplikasi micet yang beroperasi di wilayah Kabupaten Madiun, Jawa Timur. ISM wanita berusia 34 tahun yang diamankan dalam penggerebekan di sebuah hotel di Kabupaten Madiun ini merupakan mucikari dari jaringan prostitusi online yang melibatkan gadis di bawah umur. Mereka melakukan kegiatan online melalui aplikasi micet. Polresta Kota Pontianak berhasil mengungkap kasus prostitusi terhadap anak di bawah umur yang berkeliaran di Kota Pontianak. Sebanyak 5 kasus diantaranya ada anak di bawah umur dan positif hamil. Dikutip dari tribunpontianak.co.id, Yayasan Nanda Dian Nusantara mencatat ada 77 kasus serupa. Korbannya rata-rata pelajar dengan rincian 2 kasus SD, 61 kasus SMP, dan 14 kasus SMA sederajat. Dari jumlah 77 anak gadis Pontianak di bawah umur yang terlibat sindikat prostitusi itu, ada diantaranya yang hamil, menghidap HIV dan
Unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya gerebek praktik prostitusi di sebuah hotel di Surabaya dan menangkap tersangka mucikari yang tawarkan wanita secara online. Ironisnya, polisi temukan seorang balita berusia 2 tahun yang ikut bersama ibundanya di dalam kamar. Petugas dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Surabaya gerebek praktek prostitusi terselubung di Hotel Cleo di Jalan Jemur Sari, Surabaya. Dalam penggerebekan, petugas temukan pasangan bukan suami istri usai berbuat asusila. Ironisnya, dalam penggerebekan, petugas juga temukan seorang balita berusia 2 tahun yang ikut bersama ibunya berinisial BS alias Sisi, warga Jalan Sedati Pabean, Sidoarjo, di dalam kamar. Halo Sobat Omen, kali ini saya sedang bersama pemuda milenial. Kita akan tanya-tanya bagaimana pendapatnya tentang aplikasi kencan ini. Pernah dengar tentang aplikasi kencan yang saat ini sedang terjadi dijadikan aplikasi bisnis esek-esek? Pernah sih, saya pernah dengar. Pernah dengar ya? Ya, aplikasi yang dibuat jadi bisnis esek-esek lah. Nih, ada lagi yang saya mau tanyakan. Aplikasi apa saja yang Anda ketahui? Saya sebenarnya nggak tahu ya kalau masalah aplikasi, tapi saya pernah dengar aja sih ada aplikasi yang dibuat untuk bisnis esek-esek itu. Gitu ya? Yakin? Nggak mau nyebutin nama aplikasinya? Saya cuma hanya tahu aja infonya. Biar saya coba nih. Aduh. Bagaimana menurut Anda tentang adanya prostitusi online lewat aplikasi yang semakin bebas dan vulgar ini? Wah, sejujurnya saya tidak tahu lah ya. Tapi kalau emang sekiranya ada, waduh, bahaya sekali. Banyak yang bisa menyalahgunakan. Dalam arti seperti ini, banyak yang mencari keuntungan dari aplikasi itu, berarti kan ya? Betul ya? Oh, betul gitu ya. Berarti wah, tidak bagus lah. Oh, jadi banyak yang memanfaatkan situasi gitu. Wah, ya? Iya, sangat tidak bagus. Okay. Jadi tolonglah diperhatikan. Buat teman-teman janganlah begitu. Apa Anda punya atau pengguna aplikasi tersebut? Kalau aplikasi esek-esek saya tidak punya, maksudnya tidak punya ya, tapi saya punya aplikasi yang memang untuk ya mencari ya teman lah. Ya kalau orang mungkin bilangnya cari jodoh dan sebagainya lah. Kalau saya lebih ke pertemanan lah, saya mencari teman di aplikasi tersebut. Yakin esek-eseknya belum pernah? Kalau esek-eseknya mungkin ya ada sih beberapa yang memang ketika saya menggunakan aplikasi tersebut menawarkan dan sebagainya, tapi saya menghiraukan kalau ya. Apa tanggapannya tentang adanya perempuan di bawah umur yang ikut terseret menjalankan atau menjajakan diri di aplikasi ini? Wow, serius itu? Serius. Jadi gini, kalau menurut saya, kenapa yang kebanyakan yang di bawah umur? Menurut saya itu lebih ke kebutuhan hidup yang ngelihat orang, wah dia bisa maju gara-gara itu. Jadi menurut saya, wah, banyak-banyak orang masuk pesantren antara gaya hidup dan kemampuan tidak seimbang gitu. Bisa bilang begitu. Oke, siap. Tanggapannya bahwa banyak pelajar yang melanggar atau jadi pelanggan ya, yang maksudnya pelanggan, maaf, para PSK melalui aplikasi kencan itu. Aduh, sebenarnya kalau saya dengar ya tadi yang ditanyakan, ketika pelajar menggunakan aplikasi tersebut untuk seperti itu ya, menjadi pelanggan ya, sangat miris sih. Saya mendengarnya sangat miris sekali. Seharusnya aplikasi tersebut memang digunakan memang selayaknya ya, jangan sampai ada kegiatan yang memang menjadi kegiatan yang tidak baik ya, negatif gitu ya. Lebih baik digunakan yang memang ya positif lah untuk mencari teman. Siap. Gitu. Demikian topik di Batman kali ini. Jangan lewatkan topik menarik lainnya yang masih tersembunyi di sudut kota bersama saya Batman, saya Robin. Sampai jumpa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita mulai baca anak. Lain seri itu. Maksudnya tidak salah. Salah ya. Salah maksudnya salah. Kau baca. Yang mana? Yang apa ini, Robin? Halo
Joker? Joker. Oh tidak. Kau diam. Kau diam. Dia tahu. Oh, Batman. Kau. Allah. Jangan. Kan pacar. Maksudnya tidak seperti itu. Dan saya masih menelusuri ke sudut kota untuk Allahu Akbar tekan Ciribu. Saya masih Dan saya masih menelusuri ke sudut kota untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai panjang. Bagaimana Robin? Temuan apa lagi yang didapatkan kali ini? Secretnya yang diumpet. Belum baca ya? Kira sudah baca Bapak. Kali ini. Ya Benten, setelah saya mencoba telusuri, berikut saya akan bagikan beberapa temuan saya ini mengenai dengan tempat bumbu apa lagi yang didapatkan kali ini? Iya Batman. What now? Didapatkan kali ini. Iya Batman. Saya akan setelah Batman dan saya Robin. Jangan kemana-mana. Sampai jumpa bareng bersama saya Batman, saya Robin, bulat aman.